Haleluya, puji Tuhan. Salam buat kita semua. Selamat beribadah kepada Tuhan dan selamat menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya, puji Tuhan. Kita perhatikan di bagian terakhir dari cerita ini. Daud sangat terjepit karena rakyat yang bersama dengan dia hendak melempari dia dengan batu. Daud sungguh-sungguh dalam keadaan terjepit. Ini bukan sekedar karena rakyat yang bersama dengan dia hendak melempari dengan batu, tetapi ini menyangkut perasaan yang dialami oleh Daud, sehingga dia merasakan ini sesuatu yang sangat berat sekali. Masalah yang dihadapi oleh Daud adalah masalah yang sangat krusial, rumit, sulit, sangat gawat, dan tidak ada cara untuk dia bisa terlepas dari apa yang sedang dihadapi, kecuali dia datang kepada Tuhan. Itu sebabnya kita membaca ketika di dalam keadaan terjepit, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum kita melihat bagaimana Daud menentukan sikap ketika dia mengalami keadaan terjepit, saya ingin kita melihat terlebih dahulu
Apa masalah yang dihadapi oleh Daud sehingga dia dalam keadaan yang terjepit? 1 Samuel pasal 29 ayat yang keempat berkata begini, tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya, serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya. Dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepada kepala orang-orang ini. Masalah yang dihadapi oleh Daud yang pertama, dia mengalami penolakan. Di satu sisi dia dipercaya oleh Raja Ahis, sehingga dia dilibatkan dalam peperangan menghadapi orang Israel. Tetapi di sisi lain, panglima-panglima yang ada, mereka tidak setuju. Walaupun Raja Ahis coba membela Daud, coba memberitahu kepada mereka, meyakinkan mereka bahwa Daud bisa dipercaya, tetapi mereka tidak mau. Keputusannya adalah Daud harus dikeluarkan dari pertempuran ini. Sehingga dengan terpaksa Raja Ahis menyuruh Daud pulang. Ini penolakan yang sangat mengecewakan Daud. Daud merasa bahwa dia sudah lakukan yang terbaik selama berada di tengah-tengah orang-orang Filistin. Tapi sekarang dia ditolak. Dan penolakan ini membuat dia merasa sedih. Tetapi itu nggak cukup apa yang dialami oleh Daud ketika dia sampai di perkemahan, tempat di mana dia bersama seluruh rakyatnya tinggal. Ternyata Siklak sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Kemudian istri dan anak dibawa. Dan harta mereka pun dijarah. Kalau kita melihat sebentar dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi begini. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Mereka bukan hanya membakar tempat tinggal Daud dengan orang-orangnya. Mereka merampas perempuan dan anak laki-laki dan perempuan, juga menjara semua yang mereka punya. Mereka menjara satu jarahan yang besar. Tapi rupanya, saudara-saudara, apa yang dialami oleh Daud itu nggak berhenti sampai di situ. Ketika mereka melihat keadaan seperti ini, Daud, dia merasa sedih, dia menangis bersama-sama dengan orang-orangnya ini. Mereka menangis sampai tidak kuat menangis. Daud merasa sedih karena dia bertanggung jawab atas apa yang sedang terjadi. Dia pemimpin buat mereka. Dan apa yang terjadi? Istri, anak-anak, harta dijarah. Itu karena mereka loyal kepada Daud. Itu sebabnya dia sangat sedih. Sebagai seorang pemimpin, dia bertanggung jawab. Tetapi di tengah-tengah keadaan, dia mengalami kesedihan. Ayat yang ke-6 mencatat bahwa seluruh rakyat bersama dengan dia mau melempari dia dengan batu. Siapa mereka ini? Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 22 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Ketika Daud dalam pelarian di Gua Adulam, dia sendirian. Dia membutuhkan orang untuk menghibur dia. Dia sedang mengalami keadaan yang sangat berat, dia tertekan.
dalam keadaan sendiri, dia membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan support buat dia. Tetapi yang datang kepada dia adalah orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar, tukang piutang, dan orang-orang yang sakit hati. Tetapi kita melihat di sini, Daud menerima mereka. Kemudian Daud melatih mereka, mendidik mereka, sampai mereka menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang loyal, orang-orang yang selalu berdiri di belakang Daud ketika Daud dalam keadaan berbahaya. Membela Daud dengan apa yang mereka bisa lakukan. Tetapi ketika mereka dalam keadaan sedih, melihat keluarga mereka tidak ada, mereka melampiaskan kemarahan ini kepada Daud. Dan ini yang membuat Daud sangat terjepit, dia sangat susah hati. Kalau menghadapi ancaman adalah satu hal yang biasa buat Daud. Tetapi apa yang dialami orang-orang yang selama ini loyal kepadanya, orang-orang ini yang selama ini selalu ada bersama-sama dengan dia, di saat-saat yang paling sulit sekalipun selalu mendampingi Daud. Tetapi orang-orang ini kemudian berbalik melawan pada Daud. Dan firman Tuhan mencatat di dalam keadaan terjepit. Tetapi dalam keadaan terjepit, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam keadaan di mana tidak ada cara untuk melepaskan diri dari masalah yang sedang dihadapi, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita ingin lihat langkah-langkah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang pertama, dia kembali kepada Tuhan. Ketika dia mengalami keadaan terjepit, dia kembali kepada Tuhan. Bicara tentang kembali kepada Tuhan, berarti ada masa di mana Daud jauh dari Tuhan. Nah, mari kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27, ayat yang ke-7, firman Allah berkata begini, dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan, 16 bulan. Daud tinggal di daerah orang Filistin. Apa yang terjadi dan apa yang dia lakukan di sana? Selama 16 bulan dia jauh dari Tuhan. Dan saudara-saudara, saya mau ingatkan kepada kita sekalian, apapun yang kita alami, biarlah kita tidak pernah berpikir untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika Daud menjauhkan diri dari Tuhan, dia berubah karakternya. Dia menjadi seorang pembunuh. Untuk menutupi perbuatannya, dia sampai membunuh sampai kepada orang tua dan anak-anak. Ini satu perbuatan yang tidak bagus. Ini bukan karakter dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Daud lakukan semua ini karena dia ingin menutupi perbuatannya. Dia ingin supaya orang melihat dia sebagai seorang yang baik. Itu sebabnya dia berusaha menutupi. Apa yang dia buat? Dia berubah. Ketika dia menjauh dari Tuhan, yang terjadi adalah dia berubah. Tetapi ketika dia mengalami keadaan terjepit, ini merupakan titik balik buat Daud. Dia kembali kepada Tuhan. Segera dia kembali kepada Tuhan, sesegera itu Tuhan menyambut Daud. Ketika dia berdoa, Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan pertolongan. Saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa apapun keadaan kita, hari-hari ini mungkin kurang bagus buat kita. Semakin hari kita rasa tekanan semakin berat. Tapi mari
Jangan pernah berpikir untuk menjauh dari Tuhan. Biar kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Apapun, seberat apapun kita harus jalani, tapi tetap tinggal dalam Tuhan. Jangan kita menjauh, sebab ketika kita menjauh, karakter kita akan berubah. Dunia akan mempengaruhi kita. Tetapi puji Tuhan, lewat apa yang terjadi, Daud, dia kembali kepada Tuhan. Dan secepatnya dia kembali kepada Tuhan, ada pembelaan. Sebab Zakaria 1 ayat yang keempat berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Ini undangan Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita mau kembali, Tuhan menyambut kita dengan tangan terbuka. Tuhan menerima Daud ketika Daud kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Saya mau ajak kita melihat sebuah cerita di dalam 2 Tawarik pasal 15. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Asaria bin Obed dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Asa diingatkan, jangan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh pendahulunya. Ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan pun meninggalkan mereka. Tetapi ketika kembali kepada Tuhan, Tuhan pun kembali kepada mereka. Asa diingatkan supaya dia tetap di dalam Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Sebab kalau dia meninggalkan Tuhan, dia pun akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh orang-orang yang mendahului dia. Yang kedua, bagaimana Daud menguatkan kepercayaannya? Dia mempercayai Tuhan. Selama ini Daud mengalami bagaimana Tuhan melindungi dan meluputkan dia dari bahaya. Dia diselamatkan, sekalipun dalam keadaan di mana dia tidak bisa melarikan diri. Tapi Tuhan melindungi dia. Dia mengalami begitu banyak perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi dia kemudian tidak mempercayai Tuhan. Sehingga dia ambil satu keputusan yang salah. Keputusan yang membawa dia mengalami satu kehidupan yang terputus dari hubungan dengan Tuhan. Dia jauh dari Tuhan. Yang membuat dia berubah. 1 Samuel 27 ayat yang ke-1 berkata begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Daud berpikir dalam hatinya bahwa dia akan binasa oleh Saul. Ada sesuatu yang merasuki pikirannya. Sebab selama ini dia melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai dia. Dia melihat Tuhan melepaskan dia dalam keadaan yang berbahaya sekalipun, Tuhan menyelamatkan dia. Tapi kemudian dia berpikir dalam hatinya, dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia berpikir bahwa
lebih baik dia pergi ke negeri orang Filistin untuk menghindar dari Saul. Nah, saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, apapun masalah yang kita hadapi, hadapi saja. Jangan kita menghindar. Ketika kita menghindar, kita menjauh dari Tuhan. Kita berpikir bahwa kita bisa terbebas dari semua dengan kemampuan kita. Daud berpikir, dengan kemampuannya dia bisa terlepas dari Saul. Dia percaya kepada dirinya. Dia tidak lagi mempercayai Tuhan. Dan kita membaca dalam Amsal 28 ayat 26. Firman Allah berkata begini, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, orang bodoh. Daud melakukan satu kebodohan. Daud melakukan kesalahan yang fatal. Sehingga untuk sementara memang 16 bulan dia terlepas dari Saul. Sebab Saul tidak mungkin masuk ke daerah orang Filistin untuk berhadapan dengan orang-orang Filistin. Dia berpikir panjang untuk pergi ke orang Filistin untuk menangkap Daud. Dan selama itu Daud memang bebas. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam hidup Daud. Daud melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sejarah hidupnya selama 16 bulan itu begitu gelap sekali. Karena dia tidak mempercayai Tuhan. Dia lebih mempercayai hatinya sendiri. Dan firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang yang bebal, orang yang bodoh. Tetapi puji Tuhan, pada saat dia mengalami keadaan terjepit, dia kembali kepada Tuhan, dia mempercayai Tuhan. Kemudian langkah yang ketiga, Daud mempercayai Tuhan adalah dengan berdoa kepada Tuhan. Setelah dia kembali, dia percaya kepada Tuhan, baru dia berdoa. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan, kita bereskan dulu hidup kita. Kalau kita rasa kita jauh dari Tuhan, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, maka doa kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Daud. Dia kembali dulu kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, baru kemudian dia berdoa. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau hati kita tidak menuduh kita, bagaimana hati kita tidak menuduh kita? Itu kalau kita sudah bereskan dengan Tuhan. Kalau kita sudah kembali kepada Tuhan, hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian untuk mendekat kepada Tuhan. Dan 1 Yohanes 5:14 berkata begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita sudah membereskan dengan Tuhan, kita punya keberanian berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita ketika kita meminta sesuatu kepadanya. Daud dia sudah kembali kepada Tuhan, dia sudah bereskan semuanya. Dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dia. Satu ayat terakhir saya mau baca dari Mazmur 86 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Pada hari kesesakan, aku berseru kepadamu. Pada saat dia menguatkan kepercayaannya, dia berseru kepada Tuhan. Pada saat dia dalam kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia. Saudara-saudara, mungkin hari-hari ini
kita mengalami keadaan yang tidak memberikan pengharapan. Dari minggu lalu kita berharap ada hal-hal yang lebih baik barangkali. Tetapi hari lepas hari kita jalani. Dan apa yang kita alami? Apa yang kita lihat? Tidak ada sesuatu yang berubah. Tapi saudara-saudara, puji Tuhan, kalau kita masih ada sampai hari ini, kita tahu karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Itu sebabnya, mari saudara-saudara, kalaupun kita dalam keadaan yang terjepit, kita dalam keadaan sukar. Masalah yang dihadapi oleh Daud bukan satu masalah, dua masalah, tapi masalah yang begitu banyak. Dia ditekan dari segala sisi. Tetapi dia tidak menjadi lemah. Justru dalam keadaan seperti itu, dia menguatkan kepercayaannya. Dia kembali kepada Tuhan. Dia mempercayai Tuhan. Dia berdoa. Dan Tuhan memberikan jawaban atas doanya. Ini merupakan titik balik dari Daud. Dia kembali kepada Tuhan. Dan menjalani hidup sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita sekalian. Saudara-saudara, saya hanya ingin memberikan pesan ini. Mari, apapun yang kita lihat di depan mata kita, yang tidak memberikan harapan buat kita, tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa semua pada waktunya Tuhan akan lakukan. Dan kita melihat sesuatu yang hebat Tuhan kerjakan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan, aku percaya ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudara, apa yang membuat kita takut dan khawatir pada hari-hari ini? Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Daud, dia pernah mengalami satu keadaan yang sangat berat. Firman Tuhan katakan dia dalam keadaan terjepit. Bukan hanya karena pengikut-pengikutnya yang militan itu, yang loyal kepada dia, melawan kepada dia. Tapi berbagai persoalan itu dia alami. Itu yang membuat dia rasa berat sekali. Tetapi ketika dia dalam keadaan kesesakan, dia berseru kepada Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan menyambut dia, Tuhan memberikan pertolongan bagi dia. Kalau hari-hari ini saudara-saudara kita mengalami pengalaman yang sama, kita takut, kita khawatir, mari serahkan semua kepada Tuhan. Sebab ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan merubah apapun. Justru kalau kita dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, kita terus buka hati untuk hal seperti ini, maka kita akan menjadi lemah. Kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, mungkin juga apa yang kita alami, ada saat di mana kita jauh dari Tuhan, seperti yang dialami oleh Daud. Dia menjauh dari Tuhan. Dia terbebas dari Saul, tapi kemudian dia mengalami satu masalah yang sangat besar. Bertubi-tubi dia alami. Sehingga di dalam keadaan terjepit, tidak ada celah untuk dia keluar dari persoalan dihadapi. Tapi dalam keadaan seperti itu, apa yang dia buat? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Kalau saudara-saudara juga sedang mengalami hal-hal yang berat ini, mari percaya kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Pada waktu aku takut, aku percaya, kata Daud. Dan biarlah ini juga menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan mengulurkan tangannya bagi kita sekalian. Haleluya. Kita nyanyikan pujian. Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut. Saya undang kita sama-sama berdiri. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku,
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memegang dengan tangan kanannya. Haleluya. Dengan tangan kanan Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Biar Dia pegang dengan tangan kanannya. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, bahwa kami kembali kepadamu kalau kami sudah menjauh daripadamu. Kalau kami tidak mempercayai Engkau, kami lebih percaya kepada akal kami Tuhan, kemampuan kami, bahwa kami kembali kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku haleluya, haleluya. Terima kasih buat jaminan di dalam Tuhan. Ada kemenangan ketika kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini Tuhan, tidak ada alasan buat kami untuk menjauh dari Engkau Tuhan. Justru dengan apa yang kami alami, kami mau mencari Engkau, kami mau mendekat kepadamu. Seperti yang dialami oleh Daud Tuhan, saat dia dalam keadaan terjepit, saat dia Tuhan dalam keadaan tidak tertolong lagi Tuhan. Dia tidak melihat ada jalan keluar dari apa yang sedang dihadapi. Tekanan yang dia alami itu begitu berat. Dari berbagai arah datang dalam hidupnya Tuhan. Bahkan orang-orang yang loyal kepada dia mengancam dia untuk melempari dengan batu. Tapi Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Mungkin pengalaman kami tidak sama seperti yang dialami oleh Daud. Kami mungkin takut, kami khawatir, tapi tidak seperti yang dialami oleh Daud. Tapi biarlah Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami alami pada hari-hari ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu. Di dalam Engkau ada kemenangan besar ya Tuhan. Ketika Engkau pegang dengan tangan kananmu, maka ada kekuatan buat kami. Kami terus akan berjalan di dalam iman kepadamu. Dari iman kepada iman, dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Lewat semua yang terjadi, kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan kami menjadi umat yang kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dengan apa yang sedang kami alami, biarlah kami tidak Tuhan menjauh dari Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menjauh dari Engkau fatal buat kami. Karena itu biarlah Tuhan, apapun yang
kami harus jalani, kami akan tetap di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, kami percaya kepada Tuhan sampai di akhir perjalanan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam kami menaruh percaya kami kepadamu ada kemenangan besar, ada pertolongan Tuhan. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan pada hari-hari yang kami rasa begitu berat ini Tuhan. Kami akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kami akan melihat pembuktian bahwa Engkau yang berjanji itu benar ya Tuhan. Bahwa Engkau akan pelihara kami apapun ya Tuhan Yesus, persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau tolong jemaat-Mu pada hari-hari ini. Mereka mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin mereka juga Tuhan mengalami pengurangan terima upah mereka. Atau Tuhan ada hal-hal lain yang mereka pikirkan yang mereka tidak sanggup untuk selesaikan. Tuhan, firman-Mu sudah mengajar kepada kami. Kalau kami mau datang kepadamu, kalau kami mau percaya kepadamu, kalau kami mau menguatkan kepercayaan kami kepadamu, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan. Ketika kami berdoa, Engkau menjawab kami ya Tuhan Yesus. Dalam kesesakan kami hanya bisa berseru panggil namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Engkau ulurkan tanganmu, Engkau tolong kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat Tuhan, keluarga-keluarga yang ada ya Tuhan. Engkau tolong mereka semua. Sampai semua ini berlalu, kami melihat kemuliaan Tuhan. Dan pada waktunya kami umat Tuhan bisa beribadah di rumah Tuhan. Dengan bebas kami bisa memuji, menyembah, menikmati hadirat-Mu lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara angkat tangan kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya kita berkata, amin.